Selamat siang, bertemu lagi dengan saya Eko Cipto Juwono selaku host jurusan Rubar. 1, 2, 3, open your ear, open your eyes. Ya. Bagaimana kabarnya pemirsa YouTube channel Politeknik NSC Surabaya? Semoga selalu sehat dan bahagia. Sebelumnya saya mau informasikan terkait penerimaan mahasiswa baru di Politeknik NSC. Jadi bagi kalian yang mau kuliah sambil bekerja dengan jam kuliah yang fleksibel, bisa langsung daftarkan ke link pendaftaran kami di bawah ini. Kali ini kita kedatangan tamu. Di sebelah saya ada Mas Adiska Fajar. Ya. Kebetulan Mas Adiska ini mahasiswa Politeknik NSC semester 5 program studi D3 Perhotelan yang mengikuti kuliah sambil bekerja. Dan kebetulan Mas Adiska ini manajer front office department di Hotel Amarta Hills Batu, Malang. Ya. Selamat siang Mas Adiska. Bagaimana kabarnya Mas Adiska? Baik, sedikit hujan. Oh, sedikit hujan ya. Memang lagi musimnya ya. Bagaimana rasanya kuliah bekerja, apalagi kuliahnya jauh, kerjanya jauh di Batu gitu. Tapi untungnya udah semester 5 ya, udah semester 5. Sebentar lagi selesai. Gimana ya, kuliah sambil kerja? Ya harus pintar-pintar membagi waktu sih Pak. Ya. Jadi untuk mobilitas saya ya ketika saya ambil libur weekday, weekend, saya alihkan jadi libur weekday karena weekend di sana hotel juga cukup ramai di kekinian. Jadi yang manakala saya harus ngecas untuk kontrol area dan tim. Jadi ketika libur saya alihkan ke weekday, saya juga ikut kuliah. Saya di hari Selasa, Rabu, Kamis, dan sebagainya. Yang penting bisa ngatur gitu ya. Oke. Baik, makasih Mas Diska sudah bisa meluangkan waktu datang. Nah, kita akan diskusi ya, tema kali ini tentang transformasi digital di front office hotel. Tren dan tantangan yang dihadapi gitu ya. Nah, dari tema ini saya bisa kasih gambaran sedikit bahwa pada dasarnya khusus di front office ya, itu kalau kita mau check-in misalnya ya pasti sudah pakai sistem ya pakai. Namun ada kata transformasi gitu, transformasi digital artinya berubah dari formasi, mungkin dari formasi sebelumnya ke formasi yang baru, lebih modern, lebih terintegrasi, ya. Kemudian mungkin menjadi lebih praktis, ya, dan sebagainya. Itulah yang kita nanti akan bahas, apa saja yang berkaitan dengan transformasi digital ini. Nah, sesuai dengan pengalaman kerja nih Mas di hotel, apakah front office-nya itu sudah memakai sistem digital? Kalau untuk regulasi sesuai SOP, proses check-in, check-out, billing, semua sudah menggunakan sistem Pak. Jadi setiap kali tamu yang sudah booking itu biasanya sudah di-input di reservasi sistem. Jadi ketika tamu sudah datang, sudah terdaftar, jadi tinggal untuk meminta ID card, deposit, dan sebagainya untuk jaminan garansi check-in. Kalau misalnya
contoh ya, kalau kita check-in, apakah tetap harus ketemu dengan front office, department, si customer, atau bisa nggak misalnya kayak kita langsung dapat, kalau di kamar. ya langsung dapat kunci kamar atau Kamar. atau Kalau untuk treatment seperti itu biasanya dilakukan untuk VIP guest atau tamu-tamu tertentu yang sekiranya tidak mau ditemui di area lobby, jadi lebih intens di kamar. Jadi ketika tamu datang langsung masuk ke area parkiran, diarahkan ke kamar. diarahkan ke kamar. Oh, ada seperti itu ya? Ada, jadi itu treatment VIP guest. Jadi beberapa sisi ya government, kepala pemerintahan, itu langsung di escort ke kamar. Pokoknya VVIP lah. Gitu. Berarti udah ini ya, udah apa namanya, sudah berkurang interaksi dengan front office. Ya, bahkan di salah satu teman hotel di Surabaya juga ada beberapa tamunya itu check-in tinggal, misal nih tamu sudah booking dari tempat travel agent atau website dari hotel tersebut. Nah itu dia sudah punya barcode. Nah barcode itu tinggal di scan di counter reception, itu sudah tanpa registrasi untuk ya dulu kan kayak ngisi tanda tangan, ya ngisi form lah. Ya. Ini sekarang tinggal scan barcode, datanya sudah diambil dari aplikasi yang terdaftar dari data tamu tersebut. Ini ya sudah tinggal terima kunci. Di kontak dengan reception biasanya seperti itu. Itu baru satu hotel atau sudah banyak? Baru dengar kita satu hotel aja. Surabaya ya, Surabaya. Kemungkinan akan berkembang nggak hotel lain mengikuti menjadi sebuah tren gitu? Kalau dirasa cukup efisien ataupun dia lebih produktif dalam melayani tamu, ya saya rasa bisa diterapkan di beberapa hotel, Pak. Ada nggak dampaknya nanti kepada jumlah karyawan di? Kalau dampak jelas terdampak, karena dari sisi staff yang intens akan dikurangi karena akan pakai sistem itu tersebut. Itu dampak ya. Dampaknya. Iya. Kemudian ada nggak perkembangan penggunaan sistem beberapa tahun terakhir di hotel, misalnya pengalamannya Mas Adiska kan pernah bekerja di hotel lain juga gitu. Kalau dibandingkan, apakah semua hotel sudah menggunakan sistem atau ada yang memang masih? Kebetulan saya sudah pindah ke 8 hotel kali ini, Pak. 8 hotel? Iya. Waduh. Dan sistem yang saya pernah pakai adalah VHP itu tadi, Pak. VHP adalah Visual Hotel Program, yang manakala itu lebih istilahnya apa ya, lebih gampang dipahami sama user friendly lah. Semua hotel pakai itu. Yang sudah saya lalui 8 hotel ini, sampai 8 hotel ini ya VHP ini, Pak. Beberapa sekolah seperti SMK Situ Bondo itu yang pernah saya training di sana, guru kaprodinya itu tanya PSP gimana. Ya saya bilang, jadi beberapa anak magang yang sudah magang, contoh nih di beberapa hotel itu, mereka pasti di training juga dalam PSP itu. Ketika dia pulang ke sekolahnya, lalu dia diintaskan di hotel sekolah tersebut, dia sudah tinggal running aja. Sudah bisa ya. Iya. Kemudian sekarang kan ada perkembangan apa namanya? Ada yang rame nih, ada namanya AI. Artificial Intelligence. Itu AI itu juga nggak menyentuh ke sistem di hotel nggak? Itu menyentuh, Pak. Jadi gini, untuk kalau di hotel istilahnya booking engine ya. Jadi misal nih room available kita berapa, actual yang di kamar, dari sistem online travel agent tersebut dia bisa mapping. Jadi misal nih kita punya kamar deluxe tinggal 8. Jadi di online travel agent juga update tinggal 8 juga, kayak gitu. Tanpa kita merubah dari allotment yang kita setup per harinya. Otomatis berarti. Otomatis. Real time ya. Iya. Tapi juga misal riskannya ketika kamar tinggal 1 nih,
ada tamu booking melalui OTA itu, online travel agent. Ada juga kita reception terima tamu Offline. ya walk-in. Ya, jadi ketika kita proses dalam masukin reservasi di sistem itu, duluan yang mana? Kalau kita, makanya itu kita juga harus pintar-pintar. Misal nih, kita harus punya spare kamar kalau kita last minute tinggal satu. Impactnya ya, jadi kita nggak kelolosan kamar. Ya tidak mengecewakan juga yang customer yang mau nginep ya. Gitu. Terus ada istilah ini nggak? Chatbot. Pernah dengar nggak? Jadi chat tapi dijawab oleh robot. Misalnya ada kayak FAQ gitu ya, ada FAQ ya, frekuensi ask question gitu. Jadi kita tanya, dijawabnya bukan oleh orang, tapi oleh sistem gitu. Itu ada nggak di hotel seperti itu? Kalau saya belum mengalami seperti itu. Belum ya? Oh, belum sampai ke hotel gitu ya. Chatbot gitu. Ini perkembangan digital sudah banyak yang mengarah ke situ. Jadi misalnya pertanyaan-pertanyaan standar yang biasa orang tanya, yang jawab mesin atau robot gitu. Ini di hotel belum ya, masih langsung dihandle oleh operator. Oke. Kemudian kalau data misalnya, data customer ya, kalau menggunakan VHP tadi, berarti akan diketahui juga ya data customer di hotel oleh providernya tadi yang VHP, atau bisa diketahui juga oleh hotel lain. Kalau VHP kan tergantung Pak ya, jadi tiap hotel pasti punya kode masing-masing. Jadi ya hanya hotel tersebut yang bisa akses. Kalau unit lain meskipun sama-sama menggunakan VHP ya tidak bisa karena IP address-nya masing-masing. Tapi VHP bisa tahu semua berarti kan? Bisa. Yang vendornya VHP sananya kan bisa tahu semua data. Oke. Tapi kebanyakan orang untuk customer hotel ya, berapa persen yang menggunakan sistem, misalnya pakai OTA tadi atau aplikasi atau datang walking customer gitu? Kalau untuk tamu individual itu biasanya 70% sudah menggunakan travel agent. Kecuali ya beberapa tamu yang masih menggunakan booking by phone. Biasanya kalau dia memastikan aja kalau booking by phone itu. Misal nih di online travel agent sudah close. Sedangkan kita di hotel punya spare kamar. Jadi ya si tamu memastikan ada nggak masih ada kamar nggak gitu. Tapi kebanyakan kalau kamu sudah registrasi atau booking jauh-jauh hari, sudah pasti menggunakan online travel agent. Kalau yang pemesanan kolektif gitu, misalnya ada event, ada apa kolektif kan biasanya langsung booking berapa kamar gitu. Kalau MICE jatuhnya lebih ke sales. Sales ya? Iya. Berarti nggak pakai OTA kan? Gitu. Ya, karena itu kan punya request seperti itu ya Pak. Oke. Kebanyakan dari hotel misalnya pengalaman, lebih banyak yang MICE begitu atau yang personal gitu? Kalau di Amata sendiri, Big J biasanya dari tamu-tamu corporate dan government. Demand-nya kalau Big J bisa 60% corporate dan government, 40% sisanya ya Pemilih, oke. Ketika weekend, Jumat, Sabtu, Minggu sudah jelas. Kalau Minggu low season, Pak. Kalau Jumat, Sabtu jelas family season. Minggu check out semua gitu ya? Iya, harinya ke tempat wisata seperti itu. Oke, terutama di Batu ya, di Batu kan tempat wisata soalnya. Kemudian kalau menurut Mas Adiska ya, kalau front office ya dibandingkan front office, ini perlu nggak melakukan transformasi lebih lanjut dari sistem yang sekarang? Sekarang kan ya umum lah pakai VHP gitu. Apa perlu lagi dirubah atau ditransformasi ke depannya gitu?
Kalau untuk upgrade pasti dari sistem tersebut ada beberapa update Pak. Jadi yang dulu itu misal nih bangkai tidak bisa diposting dari sistem, harus dari soal lain gitu. Tapi kalau sekarang sudah bisa diakses, bisa dilakukan per bill, room service, seperti segala macam itu bisa dalam satu akun itu Pak. Tetapi masih pakai VHP. Iya. Belum ada transformasi yang sifatnya apa namanya radikal gitu kayak di luar negeri misalnya. Ada beberapa hotel misalnya kayak di Jepang ya, itu udah banyak pelayanan menggunakan robot. Robot itu, robot yang semuanya tidak ada lagi sentuhan dari manusia gitu. Nah itu kan transformasinya radikal menurut saya gitu. Di Indonesia gimana? Paling tidak di Surabaya atau Jawa Timur lah. Belum lah Pak. Belum ya? Karena nanti berpengaruh tuh pada tingkat pelayanan. Iya. Terus lapangan kerja juga berubah itu ya. Nggak sama orang Indonesia maunya kan dilayani. Jadi kalau ukuran kinerja front office gitu, itu biasanya diukur dari apa kalau sudah menggunakan sistem digital gitu? Biasanya dari tingkat kepuasan tamu sih. Misal juga tamu yang menggunakan reservasi by online tadi ya. Misal nih jadi bentuk dia request, terus dia nggak terakomodir gitu. Itu juga banyak case seperti itu. Misal nih dia booking di LAK, di voucher tertera di LAK Twin. Dia di situ menuliskan remarks LAK King. Kita sebagai pihak hotel juga harus memberikan sesuai dengan yang dia booking. Biasanya beberapa hotel yang bed king dan bed twin pasti harganya juga beda. Nah, tapi kalau di harga yang sama, misalnya requestnya tersedia, ya kita akomodir saja. Jadi misalnya kinerja front office dari penilaian customer saja. Penilaiannya di sistem atau ada angket atau apa? Biasanya juga setelah tamu stay, dia akan juga kasih review, beberapa review. Artinya di Traveloka itu sendiri atau booking tersebut bisa di Google Review. Google Review juga ada. TripAdvisor, banyak macam juga. Jadi kinerja front office itu kebanyakan diukur dari review-review tadi. Bukan dari jumlah orang yang bukan ya? Misal nih di hari tersebut yang kita sapa di jam tersebut, ID-nya siapa? Itu udah tertera. Nanti ngetersnya kan gampang menggunakan sistem tadi Pak. Berarti ya, memang tergantung banget sama penilaian dari customer. Beberapa staff juga akan direview kinerjanya Pak selama misalnya kan ada beberapa yang pakai 3 bulan, ada yang per tahun, ataupun misalnya kita sebelum next kontrak biasanya kan akan dilakukan di review dari HRD. Jadi catatan-catatannya apa aja selama dia bekerja. Kalau banyak catatan ya akan betul. Rekomendasi. Sering mengalami itu Mas. Kalau ada teman atau apa yang dieliminasi. Di sisi front office ya beberapa aja. Ya mungkin keteledoran juga satu-satunya. Bisa nggak karena nasib gitu? Pasial gitu ya, dapat customer yang rewel, bener. Ya kan? Padahal kita nggak ngapa-ngapain. Ya, ada juga beberapa gitu. Iya kan? Nah, itu kurang doa kali. Kemudian ada lagi nih, apa ya? Ini karena semua sudah tersistem ya, jadi apa namanya? Untuk mengembangkan sistem itu sendiri. Apa ya di hotel sendiri ada bagian khusus nggak yang istilahnya ya kayak ngurusin sistem gitu? Itu jatuhnya lebih ke e-commerce Pak. Jadi dia yang akan set harga baik mulai dari okupansi berapa. Kalau dari aku kan biasanya pakai sistem dengar ya, best available rate. Ya. Jadi kalau okupansi segini nih pasang
bar sekian. Okupansi sudah meningkat, pakai bar berikutnya, begitu. Nah, itu kan mengupdate dari sisi e-commerce. Nah, namun beberapa sistem tersebut ada yang masih terintegrasi tadi Pak. Misal nih, dari ini yang saya sebut tadi ya. Misal, dia reservasi by Traveloka. Dia akan masuk langsung sistem TBSP itu otomatis Pak, tanpa dilakukan pihak reservasi. Tanpa dilakukan pihak reservasi. Jadi, yang jelas terdampaknya nanti akan staf reservasi akan dikurangi. Yang dulu bisa sampai 2 staf, sekarang hanya perlu 1 staf saja. Iya. Karena reservasi itu langsung masuk otomatis, gitu Pak. Betul. Berarti kan apa namanya? Kalau sudah terintegrasi kan tambah ini berarti. Iya. Tambah mudah bagi customer ya. Tapi itu tadi Pak, nggak bisa dapat real time-nya itu ketika dia tamu booking, tapi dia dapat twin. Nah, bisnisnya dia di situ. Beberapa mungkin request high floor, low floor, smoking non smoking itu tidak bisa digarantikan. Tapi kalau di misalnya di di e-commerce tadi ya, memang tidak terdata ya gitu. Misalnya kamar yang king sisa sekian, yang twin. Bukan Pak. Jadi kalau kamu telepon direct langsung ke hotel, itu kan akan dijelaskan dengan pihak operator atau reservasi. Iya. Bapak, kamar kami tersedia king atau tersedia twin. Nah, ketika di real time king kami habis, dan kita open di OTA itu tadi twin, kamu tetap sampai twin. Tapi di Remax dia akan menuliskan requesting size. Tapi kalau meskipun dia request, kalaupun kamar ada yang kita berikan, tapi kalau tidak ada ya gimana lagi? Ya sesuai dengan voucher. Ya berarti kecuali dia bookingnya king terus kita kasihnya twin, kita dari di hotel yang salah. Ya berarti kan memang sebenarnya terupdate di sistem. Cuma ada request tambahan lah. Karena kan kalau request tambahan begitu kan beda harga kan? Ya kan? Jadi kalaupun available ataupun kalau kita lagi low season, kita juga bayar. Kalau ada yang free gitu ya, nggak apa-apa. Ya, yang kita free upgrade pun ya nggak ada masalah. Case saja. Betul. Nah ini yang kalau budaya gimana? Budaya di bukan hanya di front office ya, di hotel ya. Kalau semua sudah pakai sistem dan sebagainya, kita bandingkanlah zaman dulu ya. Zaman dulu kalau anggap aja saya coba bandingkan di penerbangan lah. Dulu kan kita selalu kalau mau naik pesawat gitu, kita pasti hubungi travel agent-nya. Gitu. Tapi sekarang travel agent mati kan, karena semua sudah bisa kita lakukan pemesanan dalam satu aplikasi gitu. Bahkan aplikasi itu juga bisa pesan pesawat, bisa pesan hotel, tiket kereta api, bahkan sekarang sudah ada bus. Ya. Jadi semua by system. Jadi misalnya contohnya, anggap aja misalnya begini, khusus bagian sales misalnya. Dulu kekuatan sales memang yang utama dalam memasarkan produk. Nah sekarang karena ada sistem, jadi sales ini hanya fokus pada yang corporate, yang government, yang retail, yang offline-nya, yang retail semua pakai OTA gitu. Nah akhirnya gimana nih pengaruhnya ke organisasi di hotel? Mengenai kualifikasinya, kompetensinya, apakah memang harus semuanya by system gitu? Dampaknya kita akan jadi kurang komunikasi antar departemen, Pak. Itu beneran terjadi. Kan mungkin sudah saya update itu di situ, kamu nggak ngecek apa gimana gitu. Dulu kan bisa dikomunikasikan. Nanti gini ya gini. Sekarang kan kita udah update di sistem, si nanyakan gimana nggak cek di situ gimana. Berarti berharap sistem yang
operasionalkan kita. Iya, sistem yang ya apa dengan sistem kita menganggap bahwa sudah kita sampaikan melalui padahal belum tentu sampai. Iya. Nah, Itu kan harusnya nge-link ke semua departemen tuh. Semua bisa ngakses. itu yang sering terjadi antara apa? Iya. Antara departemen apa misalnya? Antara departemen apa kalau yang sering terjadi miss gitu? Biasanya ya front office, housekeeping, F&B, kan karena beberapa tamu request nih Pak, tamu birthday, tetap apa, towel atau segala macam. Ya. Kita tinggal kasih di remote saja di reservasi tersebut. Ya F&B Langsung ngelihat. Beberapa ada beberapa tamu apa? Ya itu nggak hari ini request apa? Dari housekeeping mungkin. Ya berapa kamar nih yang VIP perlu tetap honeymoon apa seperti itu. Nah kalau di hotel sendiri sering nggak dilakukan pelatihan untuk apa namanya supaya karyawan terbiasa dengan sistem digital gitu? Kalau untuk training jelas pasti ada karena juga beberapa bahkan setahun bisa sampai 2 kali untuk update sistem itu. Trainingnya di internal hotel atau? Internal hotel. Jadi kita ada beberapa orang VSP itu datang untuk ke hotel ngasih arahan bahwasanya update-nya seperti ini. Iya. 2 kali setahun. 2 kali setahun tergantung dari update. Oh, okay. Semua hotel gitu nggak atau hanya beberapa hotel aja yang concern? Kalau hotelnya pakai sistem yang sama pasti semua hotel dilakukan sama ya? Iya. Oh bagus lah kalau gitu, berarti standar kan? Standar. Karena kan juga misal dari kontraknya tertera beberapa update nih kita nggak update ya nanti jadi salah posting. Ya, salah masuk ya, salah menggunakan sistem ini. Oke. Terus ini Mas, kan Mas sudah kerja di front office cukup lama menurut saya dan beberapa hotel gitu. Kira-kira bisa nggak dikasih saran ke teman-teman yang pengen bekerja di hotel khususnya jadi frontliner gitu. Nah, kira-kira kompetensi apa yang harus dimiliki gitu ya? Jadi saya rasa sistem itu semua sama. Tergantung kita mengimplementasikan dari diri kita sendiri. Ya. Kalau dari reception kan ya tugas utamanya check-in, out, billing, transaksi tadi, terus kita lihat ada beberapa ya request tadi di beberapa departemen. Kalau menurut saya ya mungkin lebih kita paham dulu basicnya. Jadi ketika kita sudah paham basicnya, kita tahu arahan sistem ini mau kemana. Misalnya juga kalau ngajari anak-anak ngajari training itu kita kasih arahan misalnya dari standar greeting dulu. Itu sudah oke, sudah bisa dilepas, ditaruh di depan. Ya, baru nih ditaruh di depan. Gimana konsepnya dia? Jadi dia nggak ngadepin tamu. Dia sudah ya feel free, nggak ada masalah. Ya akhirnya kita lanjutin fokus ke beberapa sistem dasar dulu. Sistem dasar sudah oke, kita cek lagi nih. Sudah siap nggak nge-handle tamu sendiri? Nah, kalau sudah bisa, baru kasih step berikutnya. Dari sisi penampilan gimana? Kalau grooming jelas ya prepare Pak. Kalau cantik itu kan relatif ya. Looking ya. Ya. Jadi yang minimal ya minimal mandi lah. Iya. Kalau dari bahasa? Kalau bahasa ya mungkin beberapa teman-teman dari daerah itu Pak ya. Yang ngobrolnya ya. Kita harus terapkan dirubah sedikit ya, jangan ya kita nggak semua tamu tahu bahasa kalian seperti itu. Bahasa asing mah? Bahasa asing ya. Ada yang harus dikuasai nggak? Biasanya paling standar ya. Bahasa Inggris. Ini English. Oh, oke lah. Yang penting ini apa? Teman-teman yang mau kerja di front office hotel,
tadi ya harus tahu menjalankan sistem, terus grooming, komunikasi, ya. Dan ya siap mental juga ya, siap mental. Kalau keahlian untuk problem solving gitu, perlu nggak di front office, frontliner gitu? Jelas perlu kan. Perlu ya. Ketika ada tamu komplain, gimana. Itu nggak perlu ya. Itu dipelajari nggak di semua tadi itu di waktu kuliah di NSC? Ada hikmahnya juga saya kuliah di NSC ini, Pak. Jadi beberapa mungkin yang saya belum pernah alami, ternyata fungsinya kuliah itu seperti ini. Jadi akhirnya saya bisa paham gitu. Direkomendasikan nggak NSC ini untuk? Sangat direkomendasikan. Oke. Awalnya saya tidak tahu dari sisi itu tadi, Pak. Karena saya basicnya awal dari front office itu sudah langsung ke sistem, jadi saya manualnya saya nggak paham. Esensinya nggak apa ya. Jadi ketika saya ada kelas itu BEP gitu saya nggak paham, karena biasanya kita sebagai net audit ya kita running aja, itu nanti datanya keluar langsung dari DRR tersebut. Akhirnya kalau dari kuliah kita itu dari mana angkanya sebenarnya gitu. Tapi sejak kuliah diajarin semua. Baik ini, terima kasih Mas Adiska. Saya juga senang ini diajak ngobrol tentang dunia front office ya dan transformasi digital. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi yang nonton YouTube Politeknik NSC. Cukup sekian ya teman-teman. 1, 2, 3, open your ear, open your eyes. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas.